Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Mutia dengan NIM 055943886 dari program studi S1 Statistika UPBJJ UT Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan praktikum tugas 3 mata kuliah aplikasi pemrograman R dengan tutor pembimbing yaitu Bapak Irwan Kurniawan, SPD MSI. Baiklah, berikut soal praktikum 3 yang akan dikerjakan pada R. Untuk soal nomor 1, langkah pertama yaitu mengatur sheet untuk konsistensi hasil dengan rumus sebagai berikut, lalu di run. Nah, lalu untuk langkah kedua yaitu kita bangkitkan data sesuai dengan soal, yaitu untuk kelompok pertama dan kelompok kedua, lalu di run. Nah, sudah masuk di sini. Selanjutnya untuk soal pertanyaan nomor 1A, menghitung rata-rata ragam dan simpanan baku. Nah, di sini kita gunakan fungsi sebagai berikut, di mana di sini untuk mencari rata-rata ragam dan simpanan bakunya dengan menggunakan fungsi hitung stat. Lalu di run. Nah, berikut hasil untuk statistik populasi K1 dengan rata-rata 70,24 untuk ragam yaitu 420,06, untuk simpanan bakunya itu 20,49. Sedangkan untuk populasi K2 itu kelompok belajar 2 yaitu dengan rata-rata 75,59, ragamnya yaitu 209,51 dan simpanan bakunya itu 14,47. Lalu lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yaitu 1B, pengambilan sampel acak. Kita masukkan sheet-sheetnya, fungsi sheet-sheet untuk mengatur konsistensi hasil. Lalu masukkan untuk N1 sama dengan 50 dengan N2 65. Lalu di run. Berikut sintak untuk mencari menghitung statistik deskriptif dari sampel K1 dan juga sampel K2. Nah, berikut hasilnya. Untuk statistik sampel K1, nilai rata-ratanya itu 72,878, untuk nilai ragamnya itu 381,0351, untuk simpanan bakunya itu 19,52012. Sedangkan untuk statistik sampel K2-nya yaitu rata-ratanya 76,566692 dengan ragam 218,75556 dan simpanan bakunya 14,79039. Selanjutnya yaitu 1C untuk menguji hipotesis satu sampel atau K1. Berikut rumusnya yang menggunakan fungsi t-test, yang mana ini untuk menguji T1 sampel dengan memasukkan nilai mu sama dengan 70, lalu confidence levelnya itu 0,95 karena di sini memakai alpha 0,05. Lalu print uji T untuk menampilkan hasilnya. Nah, didapatkan nilai p-value-nya itu 0,3023. Nah, untuk mengetahui kesimpulannya, maka kita gunakan rumus if-else. Jika nilai p-value dari uji T kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak 0. Artinya rata-rata berbeda dengan 70. Dan else-nya jika p-value lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal menolak 0, yaitu artinya rata-rata sama dengan 70. Didapatkan p-value-nya 0,3023. Berarti nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka keputusannya yaitu gagal menolak 0. Artinya rata-rata sama dengan 70. Selanjutnya yaitu nomor 1D untuk uji kesamaan ragam. Di sini kita akan menguji apakah ragam sampel K1 dan K2 berbeda. Kita beri judul dengan caption hasil uji kesamaan ragam. Masukkan rumus untuk uji kesamaan ragam dengan fungsi var-test untuk sampel K1, sampel K2 dengan alpha 0,05, berarti confidence levelnya itu 0,95. Lalu kita tampilkan hasil ujinya. Nah, untuk interpretasi hasil, kita masukkan rumus if-else, di mana jika p-value-nya kecil dari 0,05, maka keputusannya itu tolak 0.
maka asumsi kesamaan ragam tidak terpenuhi. Namun jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Artinya asumsi keragaman terpenuhi. Kemudian, ternyata keputusannya yaitu tolak H0, yang berarti asumsi kesamaan ragam tidak terpenuhi. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, langkah pertama yaitu menggabungkan data. Dengan mendefinisikan nilai gabungan, memberi nama dengan nilai gabungan, lalu masukkan rumus C sampel K1, sampel K2, yang mana ini nantinya akan menggabungkan data sampel K1 dan K2 menjadi satu vektor nilai gabungan. Lalu, untuk faktor kelompok, kita gunakan rumus seperti ini, yang mana akan membuat faktor kelompok yang menunjukkan kelompok mana setiap nilai berasal. Lalu kita buat data frame-nya dengan nama data hasil ujian. Data.frame, nilai sama dengan nilai gabungan, dan kelompok sama dengan lalu di run. Nah, nilainya sudah masuk. Lalu kita buat sintak untuk membuat box plot dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Masukkan datanya, yaitu dengan data hasil ujian yang sudah dijadikan data frame tadi. Lalu judul, tambahkan judul dengan memberi judul yaitu box plot hasil ujian 2 kelompok belajar, dengan xlab-nya yaitu kelompok belajar dan ylab-nya yaitu nilai ujian. Beri warna kuning dan juga hijau. Lalu di run. Berikut hasil box plotnya. Nah, lalu untuk nomor 2B yaitu uji ANOVA satu arah. Masukkan rumus sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus AOV, masukkan variabelnya dan datanya, lalu di run. Lalu kita tampilkan hasil ANOVA-nya. Tambahkan judul dengan caption hasil ANOVA satu arah dan tampilkan summary ANOVA result-nya, ringkasan hasil ANOVA satu arahnya. Lalu di run. Nah, berikut hasil ANOVA satu arahnya, dimana diperoleh nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,251. Nah, berdasarkan hasil uji ANOVA satu arah, diperoleh nilai F sebesar 1,33 dengan p-value sebesar 0,251. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil nilai ujian kelompok belajar 1 dan kelompok belajar 2. Atau, data tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa hasil nilai ujian antara kelompok belajar 1 dan kelompok belajar 2 memiliki perbedaan yang signifikan. Baiklah, sekian dari laporan hasil praktikum 3 saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.